Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Roni Jailani di video-video yang terbaru tentunya. Tapi saya sebelumnya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua, para penonton, para pejuang PTN maupun orang tua, maupun anak-anak ya, maupun orang dewasa. Saya ucapkan terima kasih banyak. Karena informasi seputar PTN tentunya menjadi sebuah impian, menjadi sebuah harapan orang tua semuanya. Tapi dari harapan itu, tapi dari cita-cita itu mungkin sebagian orang tua terkendala mengenai hal biaya tentunya yang harus dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Mahal atau murahnya, sebetulnya kita akan bandingkan antara biaya PTN dengan biaya SMA itu jauh lebih mahal yang mana. Kita akan bahas, kita akan cek, kita akan perdalam. Check it out. Ya, kita lanjut saja, tapi sebelum saya akan membahas mengenai perbandingan murah atau mahalnya biaya PTN dengan SMA, tapi saya akan bicara mengenai beberapa hal dulu mengenai wawasan. Bapak, Ibu sekalian atau para orang tua sekalian di sini yang sedang mendengarkan atau memperhatikan atau sekarang kalian pejuang PTN anaknya, jangan sampai lewatkan video ini ya, karena video ini sangat terbuka sekali karena jarang diketahui oleh halayak umum ya. Kadang yang menjadi pendidikan itu nomor satu di semua kalangan, baik ekonomi atas maupun ekonomi di bawah. Tentunya menjadi seorang orang tua yang bisa menyekolahkan atau bisa memberikan pendidikan setinggi-tingginya kepada anaknya itu betul-betul luar biasa, dan bangga sekali tentunya orang tua yang bisa dan mampu seperti itu. Tapi di sini mungkin ada sebagian orang tua yang terkendala atau memang jadi masalah mengenai biaya yang memang akan dikeluarkan untuk anaknya bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri. Tapi saya bayangkan dan sarankan kepada orang tua sekalian, para sepuh-sepuh kalian, tapi kita coba bayangkan yang namanya biaya, yang namanya pendidikan, bayangkan. Tapi dengan sekarang yang terjadi realita saat ini di Jawa Barat, hampir 30 sampai 40%, hampir 50% orang tua itu tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Sedangkan ketika kita review balik lagi ke masa TK, anak diantar-antar, anak biaya berapapun dikasih jajan, ke studi tour diantar, SD masuk diantar, SMP masuk, nyogok pun istilahnya rela orang tua untuk bisa anaknya masuk di SMP negeri tercinta. Kemudian masuk SMA biaya berapa juta pun istilahnya, sampai paling besar istilahnya 5 juta untuk bisa masuk ke SMA. Tapi sekarang ketika kalian atau orang tua kalian ketika mau ketika masuk di atau keluar dari jenjang SMA, bayangkan apa kemampuan kalian yang akan kalian jual nanti di perusahaan. Kalau memang kalian ketika keluar sekolah akan mencari kerja, apa kemampuan kalian, skill kalian, potensi kalian yang akan dijual ke perusahaan. Sedangkan sekarang ini masa resesi, sekarang ini masa pandemi COVID, yang kerja saja pun istilahnya dikeluarkan, dirisainkan, di PHK, diberhentikan. Nah, sekarang coba bayangkan, pikirkan kalian yang sekarang duduk di bangku kelas 12, jangan hanya berdiam diri saja. Justru potensi kalian, relasi kalian ketika masuk ke perguruan tinggi itu akan bertambah, wawasan kalian, paradigma kalian, teman-teman kalian, lingkungan kalian beda dengan SMA. Jadi jangan sampai lewatkan, jangan sampai sia-siakan sebetulnya masalah, Kak, soalnya saya mau bantu orang tua. Kak, soalnya kehidupan orang tua saya kurang berkecukupan. Ada orang tua saya nyuruh kuliah tapi sayanya enggak. Intinya ketika kalian yang berada posisinya memiliki materi ataupun tidak memiliki materi, yang harus digembleng, yang harus kalian punya adalah motivasi. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan angkat derajat kalian. Jadi intinya itu, thalabul ilmi faridatun. Nah, jadi kerjalah ilmu, pelajarilah ilmu sampai buayan, sampai hingga masuk ke liang lahat. Intinya seperti itu. Tapi sekarang itu banyak fenomena seperti itu.
Tapi saya sarankan untuk bisa masuk ke universitas. Jangan sia-siakan masa produktif pemikiran kalian, wawasan kalian, masa muda kalian untuk mencari kerja, tapi maksimalkanlah masa muda kalian untuk terus menuntut ilmu dan pengalaman sebanyak mungkin, sepahit mungkin, seperih mungkin, tertekan mungkin, karena yang namanya kedewasaan itu, yang namanya kepribadian yang luar biasa itu timbul dari masa-masa yang sulit, masa-masa yang perih. Dan kita akan lanjut dan bahas apakah hal mana antara biaya SMA dan biaya universitas. Tentunya saya akan bahas dulu mengenai biaya SMA. Biaya SMA kita perhatikan paling mahal itu sampai 7 juta. SMK ya, atau SMA maupun SMK itu 7 juta per uang pangkalnya, belum ditambah lagi tiap bulannya itu uang SPP 300. Kita bandingkan sekarang dengan uang per semester ya. Jalur SNPTN, SBMPTN itu tidak ada uang pangkal, hanya langsung membayar uang per semester atau UKT. Di sini sudah terlihat juga perbedaan ya. Kalau kita di jalur PTN ini, menurut saya yang pengalaman yang sudah memasukkan ke perguruan tinggi dan mengetahui nominal-nominal UKT yang biasanya didapatkan para siswa-siswa di peserta budi bakti ini, menurut saya lebih murah biaya PTN dibandingkan dengan biaya MA. Kenapa? Biaya untuk SMA itu istilahnya lebih mahal menurut saya dibandingkan dengan PTN. Karena ketika kalian sekarang tiap bulan itu paling besar 300.000, dikalikan 6 bulan berapa? 1.800.000 per semester kalau dikalikan. Ada ditambah uang pangkal, belum uang praktek kalau yang SMK ada praktek. Tapi kita lihat PTN untuk di sini di bimbingan belajar budi bakti, kita sudah tahu jalurnya, kita sudah tahu sistemnya. Anak-anak di sini rata-rata mendapatkan UKT 500 sampai 1 juta. Contohnya kemarin di Polban ada yang tidak sama sekali 0, UKT-nya 0. Kemudian ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta ya. Jadi tidak lewat dari 3 juta rupiah. Jadi kalau misalkan kita perhitungkan 3 juta. 3 juta itu dibagi 6 berapa? 3 juta dibagi 6, 500.000 per semester. Bayangkan per bulannya 500.000, tapi kalian wawasannya lebih luas, wawasannya lebih tinggi, paradigma kalian akan lebih terbuka dibandingkan. Jadi jangan sampai kalian melewatkan ketika kalian diantar-antar TK sampai SD dan SMP, SMA, ketika kalian mau mematangkan diri kalian, ketika kalian mau mencari jati diri, kedewasaan yang sesungguhnya, kedewasaan yang betul-betul ingin mengangkat harkat derajat orang tua, bukanlah mencari uang, tapi buatlah kemampuan diri, tingkatkanlah kualitas diri dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai dimubazirkan masa produksi produktif kalian, pemikiran kalian, kreativitas kalian, inisiasi inovasi kalian itu jangan sampai disia-siakan. Jauh lebih murah, intinya untuk pembiayaan di PTN lebih murah dibandingkan dengan SMA. Karena kalian harus konsultasi kepada orang yang tahu dan ahli di hal bidang tersebut. Makanya kalau misalkan kalian mau tanya, kalau kalian masih bingung, coba DM di bimbingan belajar budi bakti. Di sana saya terbuka, di sana saya betul-betul enjoy kepada kalian. Kalau misalkan mau DM silahkan mengenai biaya kuliah tunggal, bagaimana, kenapa bisa murah kayak gitu, UKT-nya sampai 500 atau sampai 3 juta, murah sekali. Itu tentunya ada rahasia dan trik khusus di bimbingan belajar budi bakti. Bagi kalian yang sudah masuk atau bergabung di bimbingan belajar bakti, jangan khawatir. Dan kalian bagi yang belum bergabung atau belum masuk, boleh tanya-tanya atau DM di IG kami bimbingan belajar budi bakti. Terima kasih banyak, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Oke, bagi kalian yang sekarang tidak ada rencana untuk kuliah, rencanakan dari sekarang, siapkan dari sekarang.
Jangan disia-siakan masa produktif kalian, atau jangan sampai kalian membanggakan orang tua kalian dengan uang, karena uang itu sifatnya sementara, karena uang itu gampang habis, karena uang itu mudah hilang. Tapi yang namanya ilmu, yang namanya pengalaman, yang namanya kualitas diri tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah musnah. Tapi yang ada hanyalah akan terus bertambah, akan terus berkembang, dan akan semakin pengalaman. Terima kasih, jangan sampai lupa kalau misalkan video ini bermanfaat, bagikan, share, like, dan komen. Jangan lupa untuk klik subscribe ya. Jangan lupa subscribe, tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.